Pemirsa, Pemprov DKI mengklaim telah menambal 6.000 lubang jalan di Jakarta yang terkikis akibat hujan deras dan banjir. Tapi apakah seluruh jalan di Jakarta bebas dari lubang berbahaya? Jurnalis kami Anissa Rizkia sempat menyusuri sejumlah jalan di Jakarta Utara. Dan berikut informasinya. Pemirsa, pantauan dari sejumlah jalan yang rusak akibat kerap dilanda banjir, ini salah satunya di tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Mitra Bahari, Jakarta Utara. Kalau saya bisa aja kamera saya Muhammad Khairuddin bisa menunjukkan kepada Anda, ini merupakan titik terparah yang mana tidak hanya berlubang namun juga ambles sehingga jalur air ini nampak dari atas permukaan jalan raya. Ini tentunya sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat, sehingga itu mengakibatkan jalanan di sini sering ambles. Dan tidak hanya di tempat saya melaporkan, namun di sejumlah titik ada terdapat lubang-lubang yang kalau hujan deras mengguyur kawasan ini maka akan terjadi kubangan-kubangan yang tentunya dapat menghambat laju kendaraan para pengendara yang melintas. Selain itu juga memang dari pihak pemerintah telah menerjunkan beberapa tim dari Dinas Bina Marga, sarana prasarana kelengkapan jalan untuk memperbaiki beberapa kerusakan, namun sampai saat ini hanya untuk kerusakan yang ada di trotoar saja yang sedang dilakukan perbaikan. Untuk jalan yang ada di tempat kami melaporkan, ini masih belum adanya tanda-tanda perbaikan. Tentunya warga dan juga para pengendara yang kerap melintas di kawasan ini berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan secara total, dan itu menjadi harapan kita bersama-sama. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin Anyus melaporkan untuk Anda. Pemirsa, meski belum masuk bulan Ramadan, tapi warga sudah antusias berbelanja baju lebaran. Pasar Tanah Abang ramai diburu pembeli dari berbagai daerah. Ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina Rida, model baju lebaran apa saja yang diburu oleh pembeli saat ini? Ya, Jamar, baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Waduh, ada pembeli tadi yang nampaknya juga sedang seperti saya mencari-cari baju apa saja yang sedang tren di Pasar Tanah Abang Blok A. Nah, ini kalau ibu-ibunya lagi nyari, saya juga mau ngeliatin ke Camar begitu ya, apa saja baju-baju yang sedang tren. Nah, salah satunya ini adalah seperti baju yang saya pegang ini, Camar dan juga pemirsa. Ini adalah baju yang sedang tren, namanya adalah baju Kuba. Atau kalau kata pedagang di sini namanya adalah gamis bini orang. Wah, saya juga bingung kenapa namanya seperti itu, Camar. Tapi kalau kita lihat, ini cantik sekali. Kita bisa lihat motif-motifnya ada bunga-bunga, lalu juga ada rok yang sangat panjang dan tentunya cocok untuk dipakai di hari raya nanti. Nah, untuk baju ini harganya adalah sekitar Rp350.000. Nah, untuk selain itu, Camar, di belakangnya ini juga ada satu baju yang sudah ngetren di media sosial. Ini adalah baju rompi tempel, Camar dan juga pemirsa. Ini kita lihat bahwa untuk detailnya menarik sekali, ada luaran seperti rompi yang mana ada jahitan-jahitan dengan motif bunga seperti ini. Lalu juga ini kenapa dinamakan rompi tempel? Karena di dalamnya ada inner seperti ini, Camar dan juga pemirsa, yang tentunya ini lebih aman dan juga nyaman bagi para muslimah yang nantinya akan menghabiskan waktu di bulan puasa dan juga di lebaran. Nah, Camar dan juga pemirsa, untuk baju kedua tadi harganya adalah Rp350.000, dan tentunya selain baju yang saya tampilkan tadi, ini masih ada banyak-banyak lagi nih baju-baju yang juga dijual di Pasar Tanah Abang Blok A tempat kami melaporkan saat ini. Ada banyak warna, lalu juga banyak model, dan harganya pun juga sangat bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp300.000. Dan juga kalau misalnya kita keliling ke belakang lagi, Camar dan juga pemirsa, untuk harganya bahkan ada yang di bawah Rp200.000, mulai dari Rp120.000 saja. Nah, dengan harga yang terjangkau, ini pengunjung bisa mencari baju sesuai dengan preferensi mereka dengan model yang sangat amat cantik. Makanya kalau kami lihat sekarang memang sudah mulai banyak para pembeli yang berasal dari Jakarta dan juga luar Jakarta yang untuk survei baju untuk dikenakan di lebaran nanti. Mungkin Camar juga bisa nanti datang ke Pasar Tanah Abang Blok A untuk mencari baju koko untuk dikenakan di hari raya nanti. Kembali ke Anda, Camar. Baik, sepertinya saya harus beli gamis bini orang ya untuk ibu saya di Bandung. Terima kasih rekan Amrina, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, diduga rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP, dua anggota Polsek Cilandak kini berurusan dengan Propam.
Dari hasil pemeriksaan saksi, kedua penyidik dijatuhi sanksi disiplin karena menggunakan kertas bekas saat proses membuat BAP tersebut. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Pemilik akun media sosial Saukan Samalo naik pitam saat membaca ulang berita acara pemeriksaan yang diketik oleh dua anggota Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, pengunggah awalnya diperiksa untuk kasus penganiayaan. Namun dalam BAP, dua polisi penyidik diduga merubah isi BAP dengan menambahkan barang bukti narkoba dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh warga. Perekam video sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak ini menduga kedua penyidik merekayasa BAP. Namun hasil penyelidikan Propam mengungkap bahwa saat kejadian penyidik menggunakan kertas bekas yang berisi BAP kasus narkoba. Sebelum print kertas dilakukan, pihak penyidik telah meminta izin terlebih dahulu menggunakan kertas itu pada pengunggah video. Penggunaan kertas bekas menjadi pemicu tudingan penyidik merekayasa BAP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan karena dianggap lalai saat bertugas, kedua penyidik kini dijatuhi sanksi disiplin. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Iseng memainkan jari saat belajar di dalam kelas, jari telunjuk seorang siswi SMP di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terjepit kursi. Upaya evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis lantaran kondisi jari korban telah membiru dan bengkak. Petugas Damkar Sektor Cempaka Putih, Jakarta Pusat kali ini bertugas mengevakuasi jari seorang siswi yang terjepit kursi saat belajar. Korban yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP Negeri Jakarta ini terus meringis kesakitan akibat jari telunjuk terjepit lubang kursi. Peristiwa bermula ketika korban dan siswa lainnya sedang belajar di dalam kelas. Karena iseng, korban memasukkan jari ke dalam lubang yang ada di bagian sandaran tangan kursi. Setelah beberapa kali keluar masuk, jari korban justru tidak bisa dikeluarkan alias terjepit hingga membengkak. Pihak sekolah sebelumnya sempat berusaha melakukan evakuasi dengan mematahkan sandaran kursi namun gagal. Hingga akhirnya meminta bantuan petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas memotong sedikit demi sedikit bagian kursi. Setelah beberapa saat, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jari siswi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bila informasi sebelumnya karena iseng, siswa SMP di Kuburaya, Kalimantan Barat yang satu ini isengnya bikin geleng-geleng kepala. Satu sekolah dibuat geger setelah ia melempar bom molotov tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan sebuah atap rumah masyarakat yang terbuat dari seng diganti menjadi genteng. Ide gentengisasi didukung sejumlah kepala daerah, termasuk Pemprov Jakarta dan Jawa Barat. Selama beberapa dekade, jutaan masyarakat mengandalkan seng sebagai penutup atap rumah mereka. Harga yang relatif murah menjadi pilihan terutama bagi masyarakat menengah bawah. Namun kini, Presiden Prabowo Subianto punya keinginan besar. Prabowo ingin mengganti seluruh atap seng rumah masyarakat dengan genteng. Selain tidak indah, bahan seng cepat berkarat dan tidak ramah lingkungan. Program gentengisasi itu akan melibatkan Koperasi Merah Putih. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat.
Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan anggaran gentengisasi tidak lebih dari 1 triliun rupiah. Opsinya bisa dialokasikan di dana cadangan APBN 2026 atau realokasi anggaran MBG dan kementerian atau lembaga. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengikuti arahan Presiden untuk mengganti atap rumah warga Jakarta dengan genteng secara bertahap. Arahan Bapak Presiden 1000% pasti saya jalankan karena saya memang berkeinginan Jakarta akan menjadi lebih rapi, lebih bersih. Tidak hanya Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memasukkan wajib pakai genteng dalam spesifikasi izin mendirikan bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara sakit hati dipecat, seorang mantan penjaga rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat nekat menguras habis perabotan majikannya. Pelaku membawa mobil pick-up dan membawa sofa, kulkas, hingga lukisan senilai 600 juta rupiah. Pria mantan penjaga rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pelaku diamankan petugas Reskrim Polres Metro Menteng karena diduga menjadi dalang pencurian puluhan perabot rumah milik majikannya. Tak hanya 1-2 barang, pelaku menguras habis seluruh perabotan berharga di dalam rumah kosong majikannya di kawasan elit Jalan Muhammad Yamin, Menteng. Dengan 2 mobil pickup, pelaku membawa kabur sofa, kursi, meja, kulkas, hingga lukisan senilai total 600 juta rupiah. Aksi itu dilakukan bersama kedua temannya dan perabotan dijual ke 4 orang penadah. Diduga aksi nekat pelaku dipicu sakit hati usai dipecat sebagai penjaga rumah. Para tersangka dijerat pidana pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak ringan hingga berat akibat bencana tanah bergerak. Sebuah bangunan SMA bahkan ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah ini ambruk akibat pergerakan tanah. Bangunan 1 lantai ini rata dengan tanah karena pondasi tidak mampu menahan pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak di desa ini juga merusak ratusan rumah warga. Dinding roboh, lantai rumah retak, hingga bangunan miring. Akses jalan desa juga terbelah di sejumlah titik. Puluhan warga yang rumahnya terdampak parah kini mengungsi. Sebelumnya desa di kawasan perbukitan ini juga sempat diterjang banjir bandang usai hujan deras cukup lama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Diduga terpisah dari rombongannya, seekor lumba-lumba terdampar di daratan hutan mangrove kawasan Pantai Kuricadi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga sempat mengevakuasi hewan mamalia tersebut ke laut, namun lumba-lumba kembali terdorong ke tepi pantai dengan kondisi lemah. Iya, lumba-lumba. Warga dihebohkan dengan penemuan seekor lumba-lumba terdampar di antara pohon mangrove kawasan Pantai Kuricadi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan tali dan batangan kayu, sejumlah orang berupaya menyelamatkan hewan mamalia laut ini. Lumba-lumba sepanjang 1,7 meter dengan berat mencapai 300 kg dipikul secara bergotong royong. Warga berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 meter menuju laut untuk dilepaskan kembali ke perairan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Setelah dilepas ke laut, lumba-lumba kembali terdorong ke tepi pantai dan bahkan masuk ke saluran irigasi. Kondisi hewan terlihat semakin lemah dan mengalami luka-luka. Lumba-lumba kemudian dievakuasi ke tambak salah seorang warga untuk karantina dan pemantauan kondisi kesehatan. Pemantauan dilakukan oleh Balai Pengelola Kelautan sebelum dilepas kembali ke laut. Diduga lumba-lumba terdampar di daratan karena terpisah dari rombongannya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Selasa siang. Eyang Mary wafat di usia 100 tahun.
setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum diketahui pasti penyakit yang diderita oleh Eyang Mary. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio mendatangi rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Meriati Hugeng dimakamkan di Makam Giri Tamat Tajur, Halang, Bogor, tepat di sisi makam suaminya, Jenderal Hugeng. Meriati Hugeng lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1925. Meriati mendampingi Jenderal Hugeng selama perjalanan panjang karirnya di kepolisian. Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kapolri periode 1968 hingga 1971. Jenderal Hugeng dikenang sebagai sosok polisi jujur dan anti korupsi dalam sejarah kepolisian Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di seputar iNews Siang. Pemirsa, 2 pekan menjelang Ramadan, harga cabai makin pedas di kantong. Harga sejumlah sayuran juga melonjak, membuat para ibu makin pusing saat berbelanja. Berikut laporan Amri Narida dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, beberapa minggu menuju tibanya bulan suci Ramadan, ternyata terdapat sejumlah bahan pangan dan juga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah, saat ini kami sudah berada di salah satu kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan kita akan lihat apa saja bahan-bahan pangan yang mengalami kenaikan harga. Nah, yang pertama ini adalah cabai rawit merah, pemirsa, yang mana harganya sekarang dibanderol dengan angka sekitar Rp85.000 per kilogramnya. Ini cukup naik dari harga sebelumnya, yakni berada berkisar di antara Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Nah, untuk di sampingnya ini juga masih ada jenis cabai, yang mana cabai merah panjang ini harganya pun juga mengalami kenaikan dari yang biasanya berada di angka sekitar Rp35.000, sekarang naik berada di angka Rp45.000 per kilogramnya. Nah, selain cabai, untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga ini adalah bawang merah. Untuk harganya ini juga bervariasi, naik dari harga yang biasanya berada di angka sekitar Rp40-50.000 per kilogram, sekarang naik di angka sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Nah, pemirsa, selain kenaikan cabai lalu juga bawang merah, tadi kami juga mendapat informasi bahwa untuk komoditas sayur, misalnya adalah bayam, itu pun juga mengalami kenaikan harga, yang mana biasanya satu ikat ini hanya Rp4.000 saja, sekarang naik menjadi Rp8.000. Sementara untuk komoditas lain, misalnya adalah harga daging, ternyata sekarang masih normal, berkisar di antara Rp135.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Nah, tentunya menjelang bulan Ramadan nanti, beberapa hari menuju bulan Ramadan, ada kemungkinan harga-harga akan kembali naik. Oleh karena itu, dari para pedagang dan juga pembeli pun berharap agar nanti pemerintah bisa menerapkan kebijakan agar kenaikan harga dari bahan-bahan pangan ini tidak begitu signifikan sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap mereka. Dari Jakarta, Amri Narida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.